Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi mayyazana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Habib ilayna ya Rabbana, habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini malam istimewa di antara malam-malam yang telah kita lalui sebagai majelis ilmu. Majelis ini yang semula hanya sebagai majelis ilmu, akan tapi malam hari ini kita tambah, bukan sekedar majelis ilmu, akan tapi kita akan jadikan majelis ini adalah majelis pengikat rindu dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Ini kaidah. Nabi kita adalah paling mulia, paling agungnya Nabi, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah paling bagusnya keluarga. Sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat. Umat Nabi Muhammad paling bagusnya umat. Bahkan cara berjalan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara berjalan. Kalau orang ingin tahu bagaimana cara berjalan yang baik, cara makan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara makan, cara tidur, cara duduk, dan seterusnya. Maka acara yang digunakan untuk Nabi Muhammad adalah sebaik-baik acara. Kemudian kalau kita cermati setiap bulan Maulid Nabi, kita menemukan marak, gebiar hamba-hamba Allah yang mengaku mereka adalah umat Nabi Muhammad, berlomba-lomba untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi di mana-mana. Akan tapi yang harus kita sadari bahwa apakah tujuan daripada itu semuanya? Apakah cukup jika seseorang mengadakan perayaan Maulid Nabi lalu selesai? Ketahuilah bahwa yang tidak menyadari tujuan, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Biarpun dia menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jerih payah. Maka orang harus tahu apa sih tujuan dari hamba-hamba Allah berkumpul untuk mengadakan acara perayaan Maulid Nabi atau memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya tujuan maka tidak akan membuahkan hasil.
yang tidak mengerti tujuannya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Di situ ada satu bab yang amat besar, judul yang amat besar, yaitu bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang mencintai Nabi Muhammad. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mencintai Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Dalam riwayat nafsihi allati baina jambayhi. Tidak sempurna iman kalian semua, bahkan bisa saja tidak dianggap suatu iman, kecuali telah menjadikan Nabi Muhammad lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia semuanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Allah menjelaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Katakan wahai Muhammad, jika bapakmu, anakmu, suamimu, keluargamu semuanya, harta yang kau kumpulkan, rumah yang kau senangi, perdagangan yang kau pertahankan, itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggu hukuman Allah. Artinya apa? Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bahkan kewajiban yang sangat wajib adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah jika orang hanya membahas tentang ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita mendengar orang ittiba, ikuti Nabi, sebentar lagi sedikit-sedikit kemudian mengatakan bid'ah. Yang adalah ittiba, ngikuti Nabi, ngikuti Nabi, ngikuti Nabi. Ketahuilah, mengikuti Nabi Muhammad tidak ada gunanya jika tidak ada ruhnya yang namanya mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Hai umatku, kalau engkau mencintai Allah," disebutkan cinta kepada Allah. Akan tapi ada rumus. Yang membuat rumus adalah Rasulullah, mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah. Dan tidak dipisahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebut adalah cinta kepada Allah, akan tapi itu adalah juga cinta kepada Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mohon maaf kita menyebutkan dalil-dalil dulu, sebab biasanya orang urusan dalil ini ya. Nah, disebutkan bahwasanya salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal, jika orang tersebut sudah mempunyai 3 hal, maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menemukan manisnya iman, lezatnya beribadah, mengabdi kepada Allah itu nyaman. Bagaimana agar seperti itu? Kalau sudah menjadikan Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dicintai, mimma siwahuma, melebihi daripada selain Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengumpulkan Allah dengan Nabi Muhammad dalam satu dhamir, siwahuma, tidak dipisah, siwa Allah wa rasulihi. Ini satu isyarat bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Yang mencintai Allah tidak mencintai Nabi tidak sah. Yang mencintai Nabi tidak mencintai Allah tidak sah, maka tidak bisa dipisahkan. Sehingga firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah
artinya juga cinta. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau wahai umatku, wahai umatku, kalau engkau mencintai Allah, di situ adalah juga untuk Rasulullah. Baik. Karena mencintai itu, cinta ada di dalam hati. Tidak ada yang tahu, maka Allah menjelaskan, fattabi'uni. Nah ini. Karena cinta tidak terlihat, maka ambil tanda-tanda cinta. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka mengikuti Nabi Muhammad itu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya mengikuti buah daripada cinta. Bukan mengikuti itu adalah cinta, salah. Yang mengatakan mengikuti adalah cinta. Mengikuti Nabi Muhammad banyak. Orang mengikuti Nabi Muhammad, tapi belum tentu karena cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan mungkin cinta kepada dirinya sendiri. Bukan mengagungkan Nabi. Bahkan kami sering ingatkan, majelis maulid Nabi yang dilaksanakan dengan jumlah ribuan orang yang datang barangkali, apakah tapi harus ditengok kembali niatnya. Kelihatannya adalah untuk Nabi Muhammad, tapi bisa saja seorang ustaz kiai mengadakan perayaan maulid Nabi bukan untuk mengagungkan Nabi Muhammad, ternyata hanya untuk mengagungkan dirinya sendiri, bahwasanya ini dulu maulid paling besar. Mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah? Dan ternyata itu hanya untuk mengagungkan dirinya sendiri. Dan banyak orang melakukan ibadah ternyata bukan untuk Allah dan Rasulnya. Hanya karena tidak enak menjalankan sunnah Nabi, bukan karena Allah dan Rasulnya. Hanya karena dia merasa jadi ustaz. Saya itu ustaz, gak pantas kalau saya. Saya ustaz tuh. Jadi bukan karena Nabi dan Rasulnya, hanya karena merasa dirinya ustaz, maka dia harus menjaga perilakunya. Makannya yang benar. Tidak pantas duduk di pinggir-pinggir jalan. Tidak pantas makan di warung-warung nongkrong. Kenapa? Karena saya oh begitu. Mana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi mengikuti Nabi Muhammad belum tentu itu cinta. Tetapi kalau sudah orang mencintai Nabi Muhammad, maka akan ada buah namanya mengikuti. Itu tadi kalau ustaz. Yang bukan ustaz, banyak mengikuti Nabi Muhammad, tapi ternyata bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ada seorang anak muda yang rajin ke masjid sebelum imamnya datang sudah ke masjid. Rupanya apa? Diam-diam pengen diambil menantu sama pak kiainya. Ada maksud yang tersembunyi. Datang ke majlis setelah ilmu katanya pengen mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, hanya cari jodoh. Ya. Dan bahkan paling jahat manusia itu kalau sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW kendaraan menuju kepentingannya. Kalau sudah pakai label Nabi Muhammad, mahal harganya. Pecinta Rasulullah, majelis pecinta Nabi Muhammad. Wah, ini label Nabi Muhammad pakai stempel. Nabi Muhammad mahal. Kelihatannya sambung Nabi, ternyata apa? Ada tujuan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Maka tidak berguna mengikuti Nabi, bahkan pakai label Nabi Muhammad pun tidak berarti. Kita tinggalkan itu label. Kita masuk permasalahan yang asas paling penting, yaitu masalah mahabbah Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad jaminannya adalah yang mencintai Nabi Muhammad akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabar gembira dari Nabi, suatu ketika ada orang Arabi, orang Badui, yang secara lahir mereka tidak punya banyak amal. Orang awam pegunungan datang kepada Nabi waktu Nabi bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Para sahabat Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Utsman menangis, Sayyidina Ali menangis, Sayyidina Salman. Orang-orang besar pada nangis. Karena takut keadaan di padang mahsyar. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Semuanya dari kita lihat, saat itu tidak ada yang berpakai pakaian, semuanya dengan telanjang. Tapi karena dahsyatnya suasana di padang mahsyar saat itu, tidak ada orang yang memikir orang lain. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ada orang yang berjalan dengan
perutnya lalu diinjek oleh yang lainnya. Ada yang tiba-tiba seperti berenang di darah yang busuk dan macam-macam keadaan saat itu. Sehingga keadaan di padang mahsyar itu orang-orang pada ketakutan, orang-orang betul-betul merasa susah hingga mereka pada berkata, "Ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun harus masuk neraka jahanam." Begitu mengerikannya yang namanya padang mahsyar. Dan di saat seperti itu, para sahabat Nabi pada menangis dan menangis. Ternyata ada satu orang. Pegunungan tersebut dilihat orang pada nangis, mikir nih. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad saja pada takut dengar hari kiamat dan padang mahsyar. Lalu bagaimana dengan aku yang orang awam, jauh, duduk di majelis Nabi jarang-jarang nih. Dia memberanikan diri dan bertanya, kemudian mengangkat tangan dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba ya Rasulullah?" Nabi Muhammad mendengar pertanyaan hamba tersebut terkaget. Orang pada takut, pada nangis, kok ini malah tanya ini. Ini aneh, punya bekal apa orang ini? Mestinya dia ikut nangis. Akan tapi malah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, "Kamu punya bekal apa? Madza a'tadta laha?" Kok kamu tanya hari kiamat, kamu punya bekal apa? Bekal apa? Hah? Orang tersebut bertanya karena merasa tidak punya bekal. Bingung, orang hebat saja pada nangis, dia tuh bingung karena nggak punya bekal. Takut datang hari kiamat, dia menjadi orang yang bangkrut miskin di hari kiamat. Karena dia merasa tidak punya bekal, maka dia mengangkat tangan, tanya kepada Rasulullah, "Kapan hari kiamat akan tiba ya Rasulullah?" Nabi bertanya, "Apa yang kau persiapkan?" Maka bingunglah orang tersebut. Dia mengangkat tangan dan bertanya karena merasa bingung, tidak punya bekal. Kok malah ditanya bekalmu apa? Tambah bingung, di atas bingung, orang polos yang tidak mengada-ada. Kebingungannya itu adalah menjadikan dia mengucapkan apa adanya, "Ya Rasulullah, aku tidak punya bekal apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah." Kecintaan kepada Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad menghadapkan dengan wajah dan badannya kepada orang tersebut. Kalau orang yang ada di sana, Nabi Muhammad yang semula hanya mengoleh begini, ternyata di saat mendengar jawaban orang tersebut dengan jawaban seperti itu, "Aku tidak punya modal apa-apa kecuali kecintaan kepadamu ya Rasulullah." Nabi Muhammad menghadapkan dengan wajah dan badannya kepada orang tersebut, tanda peduli dan tanda perhatian. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan kabar gembira yang dirasakan oleh orang tersebut dan dirasakan oleh semua yang hadir pada saat itu, dan dirasakan indah oleh umat Nabi Muhammad semuanya. Jawaban Rasulullah adalah sangat sederhana, "Anta ma'aman akhbabta," engkau bersama orang yang engkau cintai. Jika yang kau cintai adalah Nabi Muhammad, engkau akan bersanding dengan Rasulullah. Ini buah daripada cinta, buah daripada kecintaan kepada Rasulullah. Nah, ini loh yang kita cari. Maka perayaan Maulid Nabi itu mencari cinta, bukan hanya gebiar saja setelah itu selesai. Apa sih buah daripada pertemuan Maulid Nabi? Sudah tumbuh suburkah cinta di hati kita? Berapa kali kita mengadakan perayaan Maulid Nabi? Dan setelah kita mengadakan perayaan semacam ini, maka terus kita lahirkan Nabi di diri kita setiap saat. Menghadirkan cinta. Dan cinta kepada Rasulullah, cinta itu kekuatan di dalam hati. Cinta itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Yang ngantuk jadi tidak ngantuk, yang malas jadi giat, yang takut menjadi berani, itu karena cinta. Cinta kuat di dalam hati seorang hamba. Dan inilah yang perlu kita suburkan, kita tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama dari masa ke masa selalu membuat acara-acara yang intinya adalah agar sambung hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membahas masalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Nabi Muhammad buah daripada cinta itu. Secara otomatis kalau orang sudah mencintai Nabi, akan mudah untuk mengikutinya dan menjauhi kemaksiatan. Baik, jadi perayaan Maulid Nabi adalah untuk mencari cinta. Bagaimana kita mencari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Puji syukur kepada Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan zatnya Nabi
layak dicintai. Sebab cinta itu akan tumbuh jika yang dicintai itu memang ada sebab-sebab. Ada sebab sesuatu itu dicintai. Yang pertama adalah zatnya itu adalah indah, bagus. Yang kedua adalah memberikan kebaikan untuk kita. Kalau sesuatu itu tidak bagus, kemudian membahayakan kita, mustahil kita mencintai. Mungkin ada seseorang istri mencintai suaminya biarpun hitam kurus tapi baik, masih ada baiknya. Ya. Biarpun hitam kurus, aduh ganteng mah enggak, tapi ada baiknya. Begitu. Jadi ada nilai baiknya. Coba kotoran ayam, mohon maaf ini majelis mulia, kotoran ayam. Kotoran ayam kalau taruh di bunga, di pohon jadi pupuk. Kalau dari segi kotorannya kan jelek, menjijikkan. Untuk apa sih? Tapi karena ada manfaatnya, makanya kalau ibu naruh kotoran ayam di bunga kemudian diambil sama orang, marah atau tidak? Marah, ini buat pupuk, kenapa kamu ambil? Karena ada manfaatnya. Saya senang. Tapi kotoran ayam tempatnya di hidung. Ada orang ngasih kotoran ayam di hidung. Kenapa? Jelek kotoran ayam. Dan kotoran ayam di hidung tidak bermanfaat. Tidak ada orang senang dengan kotoran ayam ada di hidung. Ini satu contoh sederhana saja. Akan tapi sebab cinta itu karena indah dari zatnya. Satu. Kemudian yang kedua, dia ada manfaat. Dan semuanya ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, zatnya Nabi adalah indah. Zatnya Nabi adalah paling indah. Mata beliau, hidung beliau, kulit beliau, rambut beliau, bahkan keringat Rasulullah adalah harum. Ummu Sulaim, ibunda Sayyidina Anas, menyuruh Sayyidina Anas anak kecil untuk datang ke Rasulullah di musim panas. Kalau Nabi tertidur kemudian meneteskan keringat, suruh nangkep, suruh masukkan ke botolnya. Kemudian Rasulullah terbangun dan bertanya, apa yang kau lakukan wahai anak kecil? Yang menjawab, aku disuruh ibundaku. Kemudian ibundanya datang. Untuk apa wahai Ummu Sulaim? Keringatku itu. Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, aku gunakan minyak wangi. Aku jajarkan minyak wangi dan sungguh keringatmu. Kalau aku jajar dengan minyak wangi, maka minyak wangi semuanya kalah. Yang paling wangi adalah keringatmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad jika melewati satu tempat begitu, Nabi Muhammad berlalu, tapi bau harumnya masih ada dan tanpa minyak wangi. Itu zatnya Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi faham makna ini. Semua yang ada pada Nabi adalah indah. Nabi adalah paling tampannya manusia di dunia dan di akhirat. Dan ketampanan Nabi tidak menjadikan orang terfitnah. Kalau kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang sangat ganteng. Beliau adalah orang yang sangat ganteng dan ganteng. Akan tapi tidak bisa mengalahkan kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, suatu ketika lihat di saat orang melihat kegantengan Sayyidina Yusuf terpesona hingga di saat memotong bawang terlupakan, lupa dia yang dipotong bukan bawang, akan tapi yang dipotong tangannya dan tidak kerasa. Itulah orang terpesona. Orang kalau terpesona dengan kekaguman itu bisa lupa. Luka tidak dirasa, sakit tidak dirasa. Karena apa? Terpesona dengan sesuatu yang indah. Jadi Sayyidina Yusuf ganteng tapi menjadikan orang terfitnah, terpesona sampai lupa memotong tangannya. Itu Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tapi bagaimana, ini kadang pertanyaan yang disodorkan, bagaimana Nabi Muhammad katanya lebih ganteng kok nggak ada orang yang motong tangannya? Ketahuilah, inilah kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi oleh Allah kegantengan di atas kegantengan Nabi Yusuf, tapi tidak menjadi fitnah untuk siapapun. Karena apa? Allah tumpangi di atas kegantengannya namanya haibah, wibawa, sehingga tidak menjadi fitnah bagi umat beliau. Wanita Arab semuanya tahu kegantengan Rasulullah. Semua ngerti tentang ketampanan Nabi Muhammad, tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang berpikiran ngeres tentang Rasulullah SAW. Pikiran kotor kepada Rasulullah. Karena apa? Sudah tertutup oleh kekaguman akan wibawa Nabi SAW. Itu Rasulullah.
Jadi fisik Nabi adalah ganteng dan ganteng. Sampaikan, disenandungkan syair, ada namanya Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwasanya wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang artinya, ya Rasulullah, sungguh lebih tampan dari parasmu tidak pernah mata ini melihat, dan sungguh lebih ganteng darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Kau tercipta seolah-olah kau tercipta terbebas dari segala kekurangan, seolah-olah kau terlahir seperti yang kau kehendaki untuk dirimu dengan segala kebaikan. Gak ada kurangnya ya Rasulullah. Dan para sahabat Nabi faham makna ini. Lihat, sampai lihat, kita melihat hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para sahabat ini mengagungkan jasadnya Nabi, memuliakan jasadnya Nabi. Makanya aneh orang zaman sekarang yang mengatakan bahasanya memuliakan Nabi Muhammad adalah nggak boleh. Yang perlu dimuliakan hanya wahyunya saja. Nabi Muhammad manusia biasa. Tidak, Nabi Muhammad manusia biasa betul sebagai manusia untuk kita ikuti. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia istimewa. Dan sahabat Nabi tahu Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya para sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad, bukan saja wahyu yang dimuliakan, tapi jasad Nabi Muhammad dimuliakan. Bahkan bukan saja jasadnya Nabi Muhammad, akan tapi sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad pun para sahabat Nabi masih memuliakan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Nabi Muhammad itu tidak membuang dahak kecuali ditangkap oleh sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajah mereka. Ta'ziman di Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi potong rambut para sahabat Nabi bergerumun mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada rambut yang dipotong jatuh kecuali sudah ditangkap sahabat Nabi dengan dua tujuan. Satu, tidak ingin rambut jatuh ke bumi lalu keinjak. Yang kedua, ingin disimpan rambut itu. Dan bukan syirik menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang dikit-dikit syirik. Sayyidina Khalid bin Walid di dalam sebuah peperangan, Sayyidina Khalid yang dikatakan sebagai pahlawan yang paling berani menaklukkan lawan-lawan. Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika di dalam peperangan kopiahnya itu terjatuh. Dalam berkecamuknya perang, ternyata di saat topinya itu terjatuh, kopiahnya terjatuh, beliau sibuk mencari kopiah. Diingatkan oleh yang lainnya, ya Khalid, kita dalam keadaan perang. Apa yang kau lakukan? Aku mencari kopiah. Kopiah usang, biarin, nanti kita cari kopiah lagi, sekarang perang. Dia berkata, tidak, demi Allah, aku harus mencari kopiah sampai ketemu. Memangnya kenapa ada apa dengan kopiahmu? Karena di dalam kopiahku itu telah aku simpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mereka mengagungkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mau mengagungkan Nabi, itu buah cinta mengagungkan Rasul. Buah cinta. Kalau orang sudah kenal Nabi seperti itu, dari kegantengan Nabi, jasad Nabi, sampai bekasnya Nabi, orang tidak bisa menghargai Nabi, musibah. Kelahiran Nabi tidak mau diagungkan, katanya bid'ah. Bukan saja kelahirannya saja, semua yang ada pada Nabi perlu diagungkan, perlu dimuliakan, perlu dihargai. Lihat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, beliau itu melewati gang kota Madinah, kemudian menemukan talang yang ada di kota Madinah, di perkampungan kota Madinah. Itu talang itu menjorok begitu, sehingga dipandang tidak indah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh untuk menurunkan talang tersebut. Diturunkanlah talang. Di hari yang berbeda, Sayyidina Anas bin Malik melewati gang tersebut. Dan di saat Sayyidina Anas melewati gang tersebut, merasakan sesuatu yang janggal. Ada yang janggal, sepertinya ada yang kurang. Apa sih yang toleh sana, toleh sini? Kayaknya ada yang kurang, pokoknya ada yang gak nyaman deh. Setelah lihat sana, lihat sini, baru sadar, di sini dulu ada talang. Sekarang ada di mana?
Lalu Sayyidina Anas bertanya kepada orang yang ada di kampung itu, "Ya kaum, siapakah yang tahu di antara kalian siapa yang menurunkan talang di sini?" Semua orang yang ada di kampung tersebut tahu, karena yang menurunkan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu menjawab, Sayyidina Anas yang menurunkan adalah Umar bin Khattab beberapa hari yang lalu, karena dianggap ini mengganggu pemandangan kota. Sayyidina Anas bin Malik mendengar jawaban bahwasanya yang menurunkan Sayyidina Umar bin Khattab, menitikkan air mata. Lalu segera bergegas pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketahuilah Sayyidina Anas adalah ulama yang sesungguhnya. Biarpun Khalifah Umar adalah khalifah yang adil, maka beliau pun tidak senang masuk ke rumahnya khalifah, kecuali ada hajat. Apalagi kan khalifah adil saja malas masuk ke rumahnya, kecuali ada hajat. Sehingga waktu mengetuk pintu rumah itu, Sayyidina Umar yang ada di dalam dengar suaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar pun bergegas, "Ini Abdullah bin Abbas tidak akan mengetuk rumahku kecuali dalam keadaan penting. Ada apa ini?" Keluarlah Sayyidina Umar bergegas. Dibuka pintu. "Ada apa wahai Abdullah ibn Abbas? Ada apa?" "Ya Khalifah, ya Khalifah, aku mau tanya kepadamu." "Tanya apa? Ada apa ini? Pasti ada masalah penting sampai kamu berani mengetuk pintu rumahku." "Iya, aku tidak akan datang ke rumahmu kecuali penting, wahai Khalifah Umar." "Apa yang kau anggap penting, wahai Abdullah bin Abbas?" Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, "Ya Khalifah, aku mau tanya, apa benar yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah itu adalah engkau?" Sayyidina Umar lemas. "Abdullah bin Abbas, aku kira kau mau cerita tentang sesuatu yang dahsyat, tak taunya urusan talang." Sayyidina Umar berkata, "Iya, memangnya kenapa dengan talang? Itu aku yang nurunkan karena ganggu pemandangan kota." Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Umar seperti itu, menitikkan air mata. Lalu berkata, "Ya Khalifah, ya Khalifah, apakah kamu tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya?" Mendengar jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, tiba-tiba Sayyidina Umar pun bergetar, merasa takut dan menitikkan air mata, lalu berkata, "Benarkah yang memasang talang itu adalah Rasulullah?" Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Benar, yang memasang Rasulullah dan akulah yang membantunya." Menangislah Sayyidina Umar bin Khattab, lalu pergi. Abdullah bin Abbas, "Ayo ikut aku." "Kemana?" "Akan aku ambil talang itu dan akan aku pasang kembali." Pergi ke gudang dan diambillah talang tersebut. Setelah talang itu dibawa oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai bawahan berkata, "Khalifah, biar aku yang bawa talang itu." Kata Sayyidina Umar, "Tidak, akan aku bawa sendiri." Dibawalah talang tersebut sampai ke tempat yang semula ada di situ, yang dicabut di situlah talang. Setelah sampai ke tempat talang yang dicabut itu, Sayyidina Umar berkata, "Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk masang talang tersebut." "Baik Khalifah." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pergi. Sayyidina Umar berkata, "Abdullah bin Abbas, aku katakan kepadamu, pasang talang, bantu." Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Ya Khalifah, kamu tahu tempatnya tinggi, aku harus cari tangga." Kata Sayyidina Umar bin Khattab dengan lantang dan berkata, "Abdullah bin Abbas, tidak perlu kau mencari tangga, injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lihat makna ini. Peninggalan Nabi ada maknanya. Bagaimana zaman sekarang peninggalan Nabi dihancurin semuanya. Mana hatinya dengan Rasulullah? Mana keterikan hati mereka dengan Rasulullah? Peninggalan Nabi, lihat. Tengkuk Umar injek untuk masang talang karena ini berani menurunkan talangnya Rasulullah. Peninggalan Nabi ada maknanya. Sayyidina Imam Hasan Basri pernah berkata bahwasanya kalau seandainya umat di zaman ini, zaman Imam Hasan Basri, zaman Hasan Basri berkata, kalau suatu ketika nanti ada umat melihat rumahnya Rasulullah yang waktu itu belum berubah, kalau umat bisa melihat rumah Rasulullah, niscaya cukup melihat rumah Nabi Muhammad, akan belajar ilmu cinta akhirat. Allah, sangat sederhana. Jangan dianggap rumah Nabi, rumah paling orang sempit hari ini masih lebih gede dari rumahnya Rasulullah. Tapi sekarang sudah tidak ada semuanya, alasannya menjadikan sebab syirik dan sebagainya. Musibah karena tidak sambung hati dengan Rasulullah, hanya mengandalkan Islam mengikuti. Kita perlu cinta.
Peninggalan Nabi ada maknanya. Jubahnya Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Asma binti Abi Bakar. Beliau berkata, Sayyidah Asma, "Hadhihi jubbatu Rasulullah," memegang jubahnya Rasulullah. "Kanat 'inda Aisyah," ada pada Siti Aisyah. Dulu ini jubah disimpan oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabattuha, aku ambil itu jubah dan aku simpan, kata Sayyidah Asma. Wa inni ukhassiluha astashfi biha limardana, dan jubah itu aku basuh dan airnya akan aku jadikan obat untuk yang sakit. Imam Muslim meriwayatkan, dan itu tidak bid'ah. Inilah permasalahan orang tidak sambung dengan Nabi, maka menjadi salah-salah. Maka perlu mengembalikan cinta ke Rasulullah dan faham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada festival di Batam, festival menyanjung dahak Nabi Muhammad, tidak bid'ah. Apalagi menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan itu apa sih? Memuliakan, bisa dengan lidah, bisa dengan perilaku. Lidah tidak ada apa-apanya dibanding dengan perilaku. Kalau kita menyanjung dahak Nabi, nggak ada apa-apanya dibanding sahabat Nabi yang mengambil dahak lalu diusapkan di wajah. Sanjungan di atas sanjungan. Ini adalah makna yang harus dihadirkan bagi orang yang mengerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tadi mencari cinta. Nabi Muhammad adalah indah. Nabi Muhammad adalah ganteng. Maka dari sisi ini adalah mengundang cinta. Kemudian yang kedua yang mengundang cinta adalah apa? Kebaikan. Nabi Muhammad sangat baik untuk umat. Yang dipikirkan adalah umat. Nabi Muhammad itu jaminannya surga. Sudah dijamin surga, akan tapi beliau rela keluar pergi ke sana, menahan lapar, kadang dipukuli demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung Taif. Kampung Taif. Jadi kalau perkampungan di Arab itu jangan seperti perkampungan di negeri kita itu sambung menyambung menjadi satu. Dahulu perkampungan itu adalah padang pasir, ada gerumbulan begitu. Itu ada berapa kakak begitu. Padang pasir panjang, gerumbulan begitu. Padang pasir panjang, gerumbulan. Jadi dalam gerumbulan itu ada pagernya tentu, melingkar begitu. Kampung Taif. Nabi Muhammad pergi ke kampung Taif sebagai ustaz. Bukan mencari makan, bukan mencari duit. Tapi yang diinginkan Nabi adalah bagaimana umat di Taif tersebut akan masuk Islam dan selamat. Akan tapi apa yang didapat oleh Nabi saat Nabi memasuki kampung Taif, tidak disambut dengan baik, akan tapi disambut dengan lemparan batu dan sandal. Anak-anak kecil keluar, disuruh melempar dengan kerikil dan batu-batu kecil. Yang gede memukul dengan batu gede. Allah. Itu Nabi SAW. Wahai para ustaz juru dakwah, lihat Nabi kita berdakwah dengan seperti ini. Adakah ustaz dakwah dipukulin sama? Ya ada, belum apa-apa dikasih minum, kasih makan. Sudah begitu masih males kadang-kadang. Musibahnya sama. Nabi SAW melihat dipukulin, tidak mengharap apa-apa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad, setelah dipukulin begitu, Nabi Muhammad masih berusaha untuk bisa menyampaikan kebenaran. Masih diseksa. Lalu Nabi berkata, kalau begitu wahai kaum Taif, jika kalian tidak bisa menerima kami, maka kami akan keluar. Kata mereka, tidak. Keluar lewat mana? Pintu sudah ditutup semuanya. Ternyata pintu-pintu sudah ditutup. Ada yang jaga. Nabi tidak bisa keluar. Terus apa yang kau inginkan dari kami? Mereka berbisik, pembesar-pembesar Taif itu. Pada berbisik. Mereka ada yang berkata, kita bunuh saja Muhammad itu akan merubah agama kakek moyang kita. Kita bunuh saja biar nggak merusak kita. Kata sebagian yang lain lagi, kalau sampai Muhammad kita bunuh, wah berabe. Sebab Muhammad itu punya kabilah, sukunya gede. Kita bisa perang dengan sukunya Muhammad. Lalu gimana? Dia telah kurang ajar ke sini. Ya sudah, kalau begitu kita hajar saja deh, kita coplok matanya atau kita ambil hidungnya, telinganya, musyawarah panjang. Setelah itu mereka tersenyum dan ngangguk-nganggukkan kepala. Lalu pembesar Taif berkata, Muhammad,
sebentar lagi kau boleh pulang. Setelah itu keluar pemuda-pemuda yang keker. Pemuda yang keker, gagah perkasa, berjejer baris, 2 barisan di pintu gerbang. Kemudian pembesar Taif berkata kepada Sayyidina Muhammad SAW, Muhammad, kalau pulang tuh, itu jalanmu. Nabi Muhammad melihat ke pintu gerbang, ada 2 pemuda yang keker-keker dan tangannya sudah menggenggam begini. Sudah bisa diduga apa yang akan mereka lakukan. Memukul Rasulullah SAW. Nabi menitikkan air mata. Tapi Nabi menitikkan air mata bukan karena takut, tapi Nabi menitikkan air mata karena takut kalau orang itu memukul Rasulullah akan melakukan dosa yang amat besar, bisa mengundang musibah untuk mereka. Yang dipikir orang Taif bukan yang dipikir diri beliau. Nabi berharap kalau mereka nggak sampai mukul biar selamat. Tapi Nabi pun harus melewati mereka. Cepat pulang Muhammad, kalau pulang, kalau tidak aku bunuh kalau. Berjalanlah Nabi Muhammad melewati orang Taif tersebut. Dan di saat Nabi Muhammad melewati orang yang paling pertama, dipukul dengan keras pelipis Nabi SAW yang kanan. Dari kanan yang dipukul Nabi Muhammad, terpental ke kiri. Bayangkan, seolah-olah Anda menyaksikan Nabi bagaimana Nabi yang kita cintai dipukul dari kanan, terpental ke kiri, dari kiri dipukul lagi, terpental ke kanan. Ternyata yang di belakangnya mendorong Nabi dengan keras-keras sehingga wajah Nabi yang suci itu tersungkur ke bumi. Nabi diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, pukul dari kiri, didorong lagi, tersungkur, diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, pukul dari kiri, didorong, tersungkur, diberdirikan lagi, pukul dari kanan, pukul dari kiri, dan begitu seterusnya Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan tersebut. Nabi ingin berlari tapi tidak mampu karena sudah terlalu sakit. Nabi yang bisa berjalan tertatih-tatih. Bahkan sesaat terjatuh Nabi Muhammad merangkak. Itu pun masih dilempar dengan batu. Nabi Muhammad menjauh agar mereka berhenti menyiksa Nabi agar tidak tambah besar dosa mereka. Terus Nabi menjauh dan menjauh. Akhirnya semakin jauh Nabi mulai bisa berdiri, jalan tertatih-tatih Nabi Muhammad. Sakit yang beliau rasakan. Sampailah Nabi Muhammad di sebuah pohon kurma, dalam riwayat pohon anggur. Nabi nyandar di tempat tersebut untuk beristirahat sejenak. Dan wajah Nabi Muhammad menghadap ke kampung Taif. Allah. Menghadap ke kampung Taif, tapi pandangan yang ada adalah mata kasih. Nabi melihat dan berharap jangan sampai ada musibah datang. Karena telah menyiksa Nabi Muhammad, khawatir Allah murka lalu menurunkan musibah ke orang Taif. Dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kasih. Dan di saat seperti itu malaikat datang. Ada malaikat datang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh keterlaluan umatmu itu. Nabi Muhammad diam. Diulang lagi, keterlaluan umatmu. Nabi Muhammad diam. Keterlaluan umatmu ya Rasulullah. Kalau engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat gunung itu, akan aku tumpahkan, aku jatuhkan ke atas kepala mereka. Baru di saat mendengar Nabi Muhammad, malaikat menawarkan gunung mau diangkat, Nabi baru tergerak dan berdiri berkata, tidak, jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap mereka itu akan berasyhadu alla ilaha illallah. Aku masih berharap keturunan mereka akan berasyhadu alla ilaha illallah. Bergegas Nabi Muhammad mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu. Mereka memukuliku karena mereka tidak tahu. Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka. Allah. Lihat kasih Nabi kepada orang yang menyakitinya. Bagaimana dengan kita Nabi Muhammad? Lihat baiknya dengan kita, yang dipikirkan adalah keselamatan kita. Nabi selalu memikirkan keselamatan kita. Nabi tidak rela jika kita bermaksiat. Nabi menangis kalau melihat umatnya bermaksiat. Nabi menangis, tidak ingin ada umat beliau yang masuk neraka. Sampai dikatakan arhamu bina minna. Nabi lebih kasih kepada kita daripada kita. Nabi kalau melihat kita bermaksiat, Nabi gundah, Nabi susah. Tapi ada orang di antara kita bermaksiat akan tapi masih tertawa riang. Allah, naudzubillah. Gimana ini? Nabi sangat cinta kepada kita. Hingga pada suatu ketika, dan ini ditemukan oleh Siti Aisyah sering kali. Suatu ketika Siti Aisyah mendengar suara tangis, tapi tangis yang ditahan. Tangis adanya dari air mata dan keluar suara menderu. Akan tapi satu ditahan oleh Rasulullah. Suara tangis yang ditahan sehingga yang ada adalah getar.
Sampai dikatakan getar itu seperti air yang mendidih terdengar di dada Nabi SAW. Siti Aisyah yang tertidur mendengar suara itu. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kau adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, diampuni semua kesalahanmu, dan kau tidak punya kesalahan. Kau adalah ahli surga. Engkau menangis, apa yang kau takutkan ya Rasulullah?" Sayyidina Rasulullah menjawab. Sayyidina Rasulullah berkata, "Umatku Allah." Kita yang dipikir oleh Rasulullah. Aku tidak ingin ada umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Inilah Nabi SAW. Ini yang perlu kita hadirkan. Bagaimana cinta kita dengan Nabi. Nabi sangat peduli dengan kita. Nabi selalu perhatikan kita. Bahkan di saat Nabi menjelang ajal beliau, di saat mau wafat, bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada Siti Aisyah ada di situ. Ada tamu. Lalu minta izin kepada Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Fatimah, suruh masuk itu tamu. Tidak ada yang kenal tamu ini siapa. Yang tahu hanya Rasulullah, masanya itu adalah malaikat Israel. Datang kepada Rasulullah. Dan malaikat Israel menyapa, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika kau izinkan ya Rasulullah." Maka minta izin ke Rasulullah. Nabi menjawab, "Kalau memang itu tugasmu, lakukanlah." Kalau kita datang ke malaikat ditawar dulu, mana nawar kita? Cabutlah. Datang malaikat Jibril. Akan tapi di saat Nabi Muhammad mengizinkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa, tiba-tiba menitikkan air mata. Malaikat Israel tidak berani melakukan. "Ya Rasulullah, kau katakan untuk mencabut nyawamu, tapi kau menitikkan air mata. Ada apa?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, kau menangis." Dijawab Rasulullah, "Aku ingat umatku. Aku ingat umatku. Jika aku masih hidup, jika mereka punya masalah, aku bisa menyelesaikan masalah mereka. Akan tapi setelah aku mati, nanti bagaimana?" Dipikir umat. Malaikat Jibril ternyata datang untuk membawa kabar gembira untuk Rasulullah. "Ya Rasulullah, abshir. Bergembiralah wahai Rasulullah. Bergembiralah wahai Rasulullah, ada berita baik dari Allah." Apa itu ya Jibril? "Jaminan dari Allah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Tidak bakal ditanya, meluncur langsung ke surga. Sepertiga umat Nabi Muhammad." Semoga ini golongan kita. Mendengar kabar gembira seperti itu, Nabi Muhammad tidak bergembira. Bagaimana kabar gembira menjadikan beliau tidak bergembira? Di saat mendengar kabar sepertiga masuk surga, kan 2/3-nya belum. Nabi bergegas bertanya, "Jibril, sepertiga masuk surga, lalu yang lainnya ada di mana?" Malah Jibril menyambut, "Yang kedua adalah ada di antara umatmu ya Rasulullah, sepertiga lagi, dia sesaat melakukan maksiat, tapi dia juga rajin ibadah. Sehingga apa? Kemaksiatannya ketutup dengan ibadahnya. Akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala." Bersyukur. Semoga kita golongan yang ini, kadang dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Tapi di saat seperti itu Nabi Muhammad semakin gundah. Khawatir kabar gembiranya berhenti sampai di sini. "Ya Jibril, lalu sepertiga lagi ada di mana?" Penasaran dengan yang sepertiga ini. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sepertiga lagi ada dari umatmu yang memang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Akan tapi diam-diam di dalam hatinya ada penyesalan, kekhawatiran untuk tidak bisa bertemu, karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Karena ada cinta kepadamu, maka menjadikan dia selamat masuk surga." Bergembiralah Nabi Muhammad. Maka semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Ini kabar gembira. Nabi Muhammad puas setelah itu. "Semua umatku akan masuk surga, aku puas." Ingat, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Dan ini akan masuk surga semuanya, kalau memang kita benar dianggap sebagai umat Nabi Muhammad ini. Akan tapi yang menjadi masalah tadi loh, di padang mahsyar yang kita ceritakan, padang mahsyar yang mengerikan, ada orang yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berenang di atas darah yang busuk. Orang pada ketakutan di saat seperti itu.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar akan terlihat oleh semua penghuni mahsyar. Semua para nabi terlihat karena nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka memancarkan cahaya dari wajah mereka. Dan cahaya yang paling terang adalah cahaya Rasulullah. Ketahuilah bahasanya semua penghuni mahsyar yang bisa melihat Rasulullah. Agar tapi tidak semuanya bisa dekat dengan Rasulullah. Ada di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Kelihatan tapi nggak bisa dekat. Hanya bisa mengatakan ya Rasulullah tapi nggak bisa dekat karena hatinya tidak sambung. Kelihatan Nabi Muhammad, tapi ada di antara mereka yang disapa oleh Nabi dan didatangi oleh Nabi, itulah umat Nabi Muhammad. Jadi sekelompok umat Nabi Muhammad akan didatangi oleh Nabi dan dibawa oleh Nabi bersama rombongan Nabi akan dibawa ke Telaga Kautsar, diberi minum dari Telaga Kautsar, dibawa bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh para ulama dari riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di padang mahsyar itu dirasakan oleh orang kafir munafik puluhan ribu tahun, diputar-putar di padang mahsyar sampai masuk neraka jahanam. Tapi bagi pecinta Nabi Muhammad, ahli iman, padang mahsyar yang dirasakan oleh orang lain seperti puluhan ribu tahun, tapi bagi ahli iman dan pecinta Nabi Muhammad, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Allah. Semoga nanti golongan kita ini dibawalah oleh Rasulullah rombongan tersebut. Dan para wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra, pecinta Fatimah Az-Zahra. Idolamu siapa? Yang idolanya musuhnya Siti Fatimah akan dibuang, ditendang, dijauhkan dari Siti Fatimah Az-Zahra. Meluncurlah ke surga. Akan tapi di saat Nabi Muhammad meluncur bersama rombongan umat beliau, ada sekelompok ada manusia-manusia di padang mahsyar pada menjerit dan menyeru kepada Rasulullah, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami, ya Rasulullah tunggu kami. Suasana yang dahsyat tidak bisa digambarkan dahsyatnya suasana saat itu. Ini hanya gambaran ringan, dahsyat saat itu. Semua manggil karena tahu ini tadi telah memberikan pertolongan. Nabi Muhammad sebelum itu telah memberikan namanya syafaat uzma. Ingat syafaat uzma? Syafaat uzma adalah pertolongan Nabi Muhammad untuk semua umat. Di saat umat datang kepada Sayyidina Adam, enggak mau Nabi Adam memberikan pertolongan. Datang kepada Sayyidina Idris, Sayyidina Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa enggak bisa memberikan pertolongan. Tapi di saat datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan, "Hiyali, akulah akan memberikan pertolongan." Namanya syafaat uzma. Itu adalah karena Allah ingin menampakkan Nabi kita adalah Nabi mulia. Di padang mahsyar menjadi paling mulianya Nabi. Padahal Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang di padang mahsyar langsung. Tapi Nabi Muhammad, Allah melewatkan Nabi Muhammad karena Allah ingin menampakkan Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah umatku yang hambaku yang paling mulia. Sehingga orang teringat dengan kisah itu. Ini loh yang memberikan pertolongan. Sehingga di saat Nabi Muhammad meluncur, tahu itu Nabi Muhammad, mereka menjerit, ya Rasulullah, ya Rasulullah tunggu kami. Nabi tidak menggubris, tidak menoleh. Kemudian terus berjalan Nabi Muhammad hingga mereka berkata, ya Rasulullah kami umatmu. Ada yang berani mengatakan begitu, tunggu kami. Nabi berhenti. Jangan-jangan memang ada umatku yang tertinggal. Kemudian Nabi Muhammad menoleh. Dilihat semuanya, mana umatku? Kami ya Rasulullah, kami. Apa buktimu kalau kau umatku? Mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, aku adalah dulu pernah mengadakan pengajian di sini. Memang mereka di dunia sebagai umat Nabi Muhammad. Aku melakukan kebaikan di sini. Kebaikannya banyak. Akan tapi di saat seperti itu, tiba-tiba Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeleng dan berpaling, menggeleng dan berkata, tidak. Aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ya, kayaknya tadi Ustaz ngaku umat Nabi Muhammad tapi hanya untuk membesarkan makomnya saja. Bukan cinta kepada Nabi. Lihat, aku tidak pernah kenal engkau saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Ditinggal oleh Rasulullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan orang yang ditinggal Nabi Muhammad, mereka menyesal menggigit jari. Ya'uddu ala anamilihim, menggigit jari mereka dan dimakan itu tangan sampai habis, tumbuh lagi nyesel, kenapa dulu aku tidak kenal Nabi Muhammad. Makanya sekat ini harus kenal Nabi Muhammad kita, supaya kita tidak ditinggal oleh Rasulullah. Dimakan tangan mereka sampai habis, tumbuh lagi sambil berjalan, makan tangan nyesel sampai tiba-tiba kecebur di neraka jahanam. Di dunia ngaku umat Nabi Muhammad tapi hatinya tidak sambung, dibuang. Semoga ini adalah pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya.
Intinya umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya akan masuk surga selamat. Setelah mendapatkan jaminan seperti itu tadi, dialognya antara Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Israel. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan kabar gembira semua umatnya masuk surga, tapi umat yang benar tadi, umat yang ikut Nabi Muhammad, maka malaikat Nabi Muhammad pasrah malaikat Israel, cabutlah nyawaku. Dan betul, di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau, Nabi Muhammad mengatakan, apa itu ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Sakit wahai Israel. Iya, sakit ya Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya, apakah tidak ada cara lain mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, ini cara sudah aku lembutkan 70 kali untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah. Sudah aku ringankan 70 kali. Rasulullah menjawab, 7 kali sudah kau ringankan masih sakit seperti ini. Iya. Kenapa harus kau ringankan 70 kali? Karena engkau adalah Rasulullah, Habibullah. Ternyata Nabi Muhammad di saat itu menjadi gundah kembali. Engkau meringankanku 70 kali karena aku Nabi, wahai Israel. Iya ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan umatku nanti? Malaikat Israel menjawab, umatmu adalah orang biasa ya Rasulullah. Aku cabut dengan cara biasa. Nabi Muhammad minta tunda lagi dan mengangkat tangan, ya Allah, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Diulang-ulang, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sungguh dalam kematian ada sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Lalu Nabi mohon, Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut wastaqil alaiya. Lalu Nabi menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku dan bebankan kepadaku ya Allah. Kalimat seperti ini bukan mustahil. Seorang ibu yang melihat anaknya sakit kadang ngomong begini, ya Allah, biar saya saja yang sakit, jangan anak saya. Pernah atau tidak? Mungkin bukan suatu ini, karena begitu cintanya kepada sang anak. Nabi lebih dari cintanya seorang ibu kepada anak. Wala sawfa yu'tika fatarduh. Nabi tidak minta apapun kecuali Allah kasih, dikabul dan dikabul. Setelah Nabi mendengar kabar bahwasanya dikabul permohonannya, umat Nabi Muhammad yang benar akan diringankan sakaratul maut. Dan betul diringankan umat Nabi Muhammad yang kenal Nabi Muhammad akan ringan. Akan tapi Nabi Muhammad merasakan sakaratul maut. Lah kok Nabi lebih sakit? Bukan lebih sakit, akan tapi Nabi menginginkan keselamatan umat. Nabi di dunia saja fisik Nabi Muhammad dipukuli demi umat. Lihat. Padahal mestinya Nabi ngomong, ya Allah, aku kan kekasihmu ya Allah. Bagaimana aku dakwah gak usah sakit? Misalkan ngomong gitu. Tapi tidak, Nabi mengatakan, aku ingin membela umatku. Nabi dipukuli, disakiti. Nabi rela demi umat. Sampai waktu sakaratul maut menjelang ajal beliau, Nabi masih memikir kita. Dan Nabi merasakan sakit. Sayyidah Aisyah dalam riwayat sahihah bagaimana wafatnya Rasulullah, yang saat itu berada di pangkuan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah memberikan siwak yang sudah dibasahi dengan ludah Sayyidah Aisyah. Kemudian lidah Rasulullah dipakai lagi dan diganti lagi, ditukar lagi, tukar. Siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah, disiwakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi Muhammad ditemukan dalam keadaan panas, demam yang sangat, sampai dikatakan 70 kali lipat demam itu. 70 kali lipat, sehingga kalau ada kain yang dibasahi ditempelkan di kening Nabi Muhammad seketika mengering. Keluar keringat besar, panas. Dan di saat keluar keringat, Siti Aisyah mengusap keringat Rasulullah. Kata Siti Aisyah, setiap kali keringat Nabi Muhammad keluar, aku usap keringat Nabi Muhammad dengan tangan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada perawi yang cerdas, Aisyah, kenapa harus kau usap dengan tangan Nabi Muhammad, kok tidak dengan tanganmu? Siti Aisyah menjawab, demi Allah, tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad merasakan seakan, lalu mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Saat itu berada di pangkuan Siti Aisyah, dan Siti Aisyah menyaksikan Nabi Muhammad ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, Nabi Muhammad rindu untuk ketemu Allah, tapi pun demikian beliau merasakan sakit di saat dicabut nyawa beliau. Sakit, kemudian Nabi Muhammad ar-rafiqul a'la, dengan Allah, la ilaha illallah.
tiba-tiba terpejamlah Nabi Muhammad SAW, dan Siti Aisyah merasakan di pangkuan beliau semakin berat. Artinya saat itu Nabi Muhammad sudah dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Siti Aisyah belum tersadar saat itu. Setelah beberapa menit baru pecahlah tangis yang ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad ya, yang mencintai kita. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Kita dengan Nabi Muhammad, ngaku-ngaku dengan Nabi Muhammad. Sebagai penutup, ini jadi banyak membaca cerita Nabi Muhammad, itulah menumbuhkan kecintaan. Yang mengaku cinta Nabi Muhammad, dengar, ini sebuah kisah yang memang akhir-akhir ini sering kami hadirkan, karena kami menganggap ini kisah itu betul-betul kisah yang kami rasakan sangat indah. Kisah seorang anak muda yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman anak muda umur 16 tahun. Sa'labah itu sangat mencintai Nabi SAW, sehingga kalau tidur itu di tempat yang kesananya itu tembus ke rumahnya Rasulullah. Alasannya apa? Kalau Nabi Muhammad keluar rumah, dia ingin yang pertama kali melihat wajah Nabi SAW. Allah. Bahkan dia ingin kalau ternyata Nabi Muhammad itu butuh, punya hajat, dia bisa langsung menolong Rasulullah. Dan Nabi senang menyuruh Sa'labah bin Abdurrahman kalau pergi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena kalau jalan cepat. Ada orang yang punya kebiasaan jalan cepat. Disuruh cepat kembali, suruh cepat kembali. Nabi senang. Bahkan suatu ketika ditanya, Sa'labah, kenapa kalau kamu disuruh Nabi Muhammad kok ngebut banget? Ia menjawab, kalau aku disuruh Nabi Muhammad, aku cepat karena aku tidak sabar jauh dari Nabi Muhammad, ingin segera kembali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, rindu dengan Nabi. Pada suatu ketika, Sa'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah. Wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, dengar kisah ini. Disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke satu tempat, melewati gang-gang kota Madinah. Dan di saat melewati gang-gang kota Madinah, di saat itu ada satu rumah yang terbuka pintunya oleh angin. Angin membuka pintu, sehingga terbukalah pintu. Orang Madinah fakir-fakir saat itu. Pintu terbuka dan di balik pintu sana ada kamar mandi. Kamar mandinya orang fakir tidak ada pintu, adanya hanya kain. Dan karena pintu terbuka ada angin yang menerpa, maka tersingkaplah kain tersebut, dan di balik kain tersebut ternyata ada wanita yang lagi mandi. Sayyidina Sa'labah bin Abdurrahman melihat, dan melihatnya pun tidak sengaja karena ada pintu terbuka. Ia terkecoh, merasa untuk mengikuti suara tersebut. Pintu terbuka, ada kain tersingkap, buka, ada wanita terbuka, wanita yang lagi mandi di situ. Di saat dia melihat seperti itu, tiba-tiba ia sadar, aku ini diutus oleh Rasulullah. Aku orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana aku melihat seperti ini? Menangis. Lalu ia berkata, aku takut kalau setelah ini ada wahyu turun yang mengatakan aku sebagai orang munafik. Aku malu dengan Allah dan aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak akan kembali ke Rasulullah. Bingung dia. Mau kembali ke Rasulullah malu, mau kembali kepada ibundanya pasti dicari, karena dia akan selalu dicari oleh Rasulullah. Bingung dia, dalam keadaan bingung, dia tidak tahu pergi kemana. Bingung. Nangis, ya bingung, karena malu tadi dengan Rasulullah. Nabi Muhammad yang ada di masjid menunggu, Sa'labah kau belum datang. Ditunggu waktu sholat masuk, Sa'labah belum datang. Baru masuk waktu sholat berikutnya, kalau subuh, duhur, asar, ditunggu sampai. Selalu tanya, mana Sa'labah? Belum datang ya Rasulullah. Baru hari ketiga, Sa'labah di mana? Ya Rasulullah, Sa'labah yang namanya anak muda, mungkin dia pergi kemana ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi Muhammad saat itu merintahkan, tolong cari Sa'labah. Di ufuk kota Madinah semuanya tidak ada Sa'labah. Ibunya pun tidak tahu kemana Sa'labah pergi. Sa'labah bin Abdurrahman bukan Abu Sa'labah lain. Ini Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Nabi dengan wahyu menyampaikan, wahai Umar bin Khattab, kau cari Sa'labah bin Abdurrahman di sana, di antara bukit kota Mekah dan kota Madinah, dia ada di situ. Pergilah Sayyidina Umar, ditemani Sayyidina Salman Al-Farisi. Berangkat Sayyidina Umar pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah, tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada kehidupan. Akan tapi tiba-tiba pandangan Sayyidina Umar tertuju kepada gerombolan kambing-kambing. Kalau ada kambing biasanya ada orangnya. Dicari mana ada orangnya. Ada orang tua yang duduk. Itu mungkin Sa'labah. Dari kejauhan hanya bentuk manusia, tapi tidak jelas wajah siapa ini.
ini dia orangnya. Ketemu nih. Setelah didekati ternyata orang tua. Bukan Tha'labah. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tua, mohon maaf saya mau tanya. Tanya apa? Apakah Anda melihat anak muda ada di sini dengan ciri-ciri umurnya kurang lebihnya 15-16 tahun, kalau jalan cepat, wajahnya ceria, jalannya senyum terus. Orang tua tersebut menjawab, tidak. Aku tidak menemukan orang seperti itu. Hanya aku melihat ada orang, anak, ada di atas bukit itu, setiap sore turun ke sini. Aku beri susu, kemudian dia lari ke atas. Jalannya memang cepat. Umurnya kurang lebih 16 tahun. Tapi orangnya tidak riang. Tapi orangnya matanya merah karena dia menangis terus, cengeng dia. Sayyidina Umar gak kebayang, Tha'labah orangnya ceria. Kayaknya bukan. Cuman kata Sayyidina Umar bin Khattab, barangkali juga dia. Biar aku tunggu saja, Pak. Mungkin itu yang aku cari, Pak. Saya akan tunggu di sini. Saya mau ke atas, kata Syekh Marwan. Saya mau ke atas mau cari. Oh, kalau ke atas dia akan lari. Terus, kalau begitu saya tunggu di sini saja. Kalau sore kan akan turun dia. Iya, sore turun. Tapi kalau ada manusia selain aku, dia tidak bakal mau turun. Dia takut melihat manusia. Hah? Gitu. Lalu bagaimana agar aku bisa melihat dia? Kata Sayyidina Umar. Dijawab oleh pengembala kambing, kamu sembunyi di balik bebatuan sana. Nanti kalau sore turun, kamu baru keluar, kamu lihat. Barangkali itulah orangnya. Betul, menjelang sore, menjelang maghrib, Sayyidina Umar sembunyi di situ. Dan Sayyidina Salman Al-Farisi, turunlah anak muda tersebut. Mendekat ke pengembala kambing, biasa sudah langganan, karena tidak ada makanan, dikasih susu segelas, diminum susu. Setelah diminum air susu, baru bergegas naik ke atas. Sayyidina Umar yang melihat, sadar betul, ini dia anak yang aku cari. Lalu Sayyidina Umar berkata, Tha'labah bin Abdurrahman, kaget. Dan kaget melompat dia, langsung lari dengan cepat. Dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tha'labah, Tha'labah, Tha'labah. Umar, ngapain kamu ke sini? Apakah telah turun ayat yang mengatakan aku orang munafik? Apakah Rasulullah mengatakan aku orang munafik? Sambil lari. Tidak, aku tidak mendengar itu semua. Berhenti, Tha'labah. Lari ke atas, dikejar Sayyidina Umar, ketangkaplah dia. Diturunkan di bawah, diajak pulang. Dinaikkan di kendaraan, dibawa pulang. Tha'labah ke Rasulullah. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Kenapa? Aku malu dengan Rasulullah. Dipaksa pulang. Karena sudah terhitung 40 hari hanya minum susu, maka fisiknya lemah. Di perjalanan sakit sampai di rumah sakit. Sehingga karena sakit tidak langsung dibawa kepada Rasulullah, tapi diampirkan di ibundanya. Baru Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Tha'labah sudah kami ketemukan, tapi dia sakit. Sekarang kami letakkan di ibundanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah kami bawa ke sini atau bagaimana ya Rasulullah? Spontan Rasulullah menjawab, aku yang akan datang ke sana. Didatangilah oleh Rasulullah. Nabi Muhammad datang mengucapkan salam. Langsung mendekat kepala Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman. Kepala beliau, kepala Tha'labah lalu diangkat di atas pangkuan Rasulullah. Didudukkan di pangkuan Rasulullah. Dan di saat didudukkan di pangkuan Rasulullah, Tha'labah yang tidak berani memandang Rasulullah berkata, ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Merasa nggak pantas gitu. Sekarang banyak maksiat ngaku pecinta Nabi, ini gak malu nih. Maksiatnya mah jalan ngaku deket dengan Nabi Muhammad nih. Musibah. Ini hanya melihat seperti itu merasa tidak pantas dekat dengan Nabi. Kepalanya di atas pangkuan Nabi ternyata turun sendiri. Gelinding turun, akhirnya diangkat lagi oleh Nabi. Ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Turun lagi, diangkat oleh Nabi Muhammad dan dipegang. Tha'labah, ada apa dengan engkau ya Tha'labah bin Abdurrahman? Lalu Tha'labah dengan derai dan tangis bercerita tentang kisahnya, tentang dosanya waktu melihat perempuan yang mandi, dan melihatnya pun dalam keadaan seperti itu. Bukan nyari, ngintip, bukan buka internet, bukan. Hanya melihat sepintas saja menangis. Lalu Nabi Muhammad berkata, tangismu menghapus dosamu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin Allah mengampuniku. Allah sudah mengampunimu ya Tha'labah. Allah sudah mengampunimu. Lalu apa yang kau takutkan Tha'labah sekarang? Ya Rasulullah, aku takut hukuman Allah dan aku takut jauh darimu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Allah tidak akan menyiksamu dan engkau akan selalu dekat dengan Allah.
Kemudian setelah itu Sa'labah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap. Aku merasakan antara kulit dengan dagingku ada semut yang merayap, ya Rasulullah. Nabi menjawab, Sa'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Ucapkan kalimat syahadat. Nabi menuntun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa'labah mengikuti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat Nabi langsung terpejam matanya, ditutup oleh Rasulullah. Meninggallah, wafatlah Sa'labah. Kemudian Nabi Muhammad yang memandikannya, Nabi Muhammad yang mengkafaninya. Allah, indah. Nabi Muhammad yang menyolatinya, Nabi Muhammad yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantar jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, Nabi Muhammad SAW berjalan seperti jalannya orang yang tidak punya tempat untuk berjalan. Berjalan dengan ujung kakinya jinjit. Sayyidina Umar sampai berkata, ya Rasulullah, tempat luas, kenapa engkau berjalan seperti orang berdesak-desakan? Dijawab oleh Rasulullah, demi Allah wahai Umar, demi Allah aku melihat malaikat pada turun menggiring jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman sampai aku tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, cinta kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya menjadikan seseorang malu melakukan kemaksiatan. Mungkin melakukan dosa, kita manusia yang bisa melakukan dosa, akan tapi hendaknya kita sadari, lalu kembali kepada Allah dan minta maaf, menyesal. Bagaimana ngaku cinta Nabi Muhammad, maksiat lancar. Kita berdosa bersalah, akan tapi ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan bisa menjadi sebab kita tidak ketemu Rasulullah. Kita tempatnya salah, akan tapi ada pintu maaf. Kalau sudah Allah maafkan dia, tidak akan kita dihukum oleh Allah. Maka saat ini loh saatnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dengan nyantai. Ini Sa'labah cuma melihat saja, melihat begitu saja, merasa tidak pantas duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Maka buah dari cinta yang pertama menjadikan apa? Buah cinta yang pertama menjadikan orang jauh dari maksiat. Yang kedua, buah cinta kepada Nabi Muhammad mencari di dunia dan di akhirat. Allah, dicari di dunia, di akhirat juga dicari oleh Rasulullah. Sampai Sa'labah disolati, dikafani oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita tengok hati kita. Pantaskah kita mengaku-ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjauhi kemaksiatan di rumah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang bisa kita hadirkan, yang kami hadirkan untuk membangun cinta kepada Rasul SAW. Tidak cukup kita mengaku cinta dengan lidah, harus ada hati yang merasakannya. Lidah berucap mah gampang, tapi sekarang bagaimana hati kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau masalah cinta Nabi Muhammad tidak pandang, berilmu pun bisa Abu Jahal. Kadang orang awam ya, ibadahnya hanya sholat 5 waktu saja, sholat sunat hanya ala kadarnya, tapi ternyata hatinya sambung dengan Rasulullah. Allah, membaca sholawat yang banyak kepada Nabi SAW, baca sejarah Nabi SAW. Ini diantara yang bisa kami hadirkan. Kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad, adalah lautan, tidak ada ujungnya, terlalu luas. Bicara tentang kecintaan kepada Rasul SAW, intinya bahwasanya pertemuan kita adalah untuk membangun cinta. Kesempurnaan bangunannya adalah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ayo kita hadiri majelis ini rutin. Jangan mentang-mentang disiarkan di radio, dengar di radio, tidak. Keberkahan majelis adalah istimewa. Adapun yang mendengar radio saat ini, insya Allah juga mendapatkan keberkahan karena Anda punya udzur. Anda tidak bisa meninggalkan tempat, maka Anda mendengar radio. Dan yang mendengarkan radio saat ini, ketahuilah Anda pun dipilih oleh Allah. Dan yang dihadirkan Allah di tempat ini pun dipilih oleh Allah. Dikatakan bahwasanya, kalau tadi kita bicara tentang cinta, maka ketahuilah, siapapun yang telah didatangkan oleh Allah di tempat ini, telah diberi oleh Allah bagian daripada cinta kepada Nabi SAW. Kalau memang Anda tidak mendapatkan bagian, oleh Allah tidak dihadirkan di tempat ini. Karena di tempat ini akan dibahas tentang cinta ke Rasulullah. Maka bersyukurlah bisa menghadiri tempat semacam ini. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab? Ada? Baik, untuk bil-bil barokah saja, karena sudah malam. 2 saja, satu untuk barokah. Biasanya panjang pertanyaannya. Kalau maulid Nabi agak panjang, mohon maaf. Silakan baik di tengah barangkali. 2 pertanyaan satu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Buya, untuk cinta kepada Nabi Muhammad ini memang benar-benar sulit sampai sebenarnya punya kita udah mencoba ya, banyak mencoba supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad agar ibadah kita benar-benar khusyuk seperti sholat. Kan untuk khusyuk sholat itu sulit, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, ada tak amalan-amalan agar kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kayaknya pertanyaan satu. Ada lagi, Ibu? Yang pendek jawabannya nanti akan dijawab dulu. Ini jawabannya panjang, ada sambungannya dengan materi saat ini. Ibu enggak? Ada ibu yang bertanya sana? Yang kanan dulu, yang dulu angkat tangan. Itu. Nah, yang kanan. Nah, itu ada dua yang kanan. Yang kanan ya, kanan duluan. Mana yang kanan? Yang kanan. Yang kanan, tak tahu kanan. Tak tahu kanan. Kanan yang mana kanan? Kanan dari sini. Baik, tak apa-apa. Nanti habis ini Bu, habis ini tak apa-apa dua. Ya, dua-duanya tak apa-apa, sudah terima. Kanan dari sana, menghadap dari sini. Baik, ya, boleh sedikit ya, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Citra dari Tanjung Sembuang, Pak. Begini Ibu ya, yang saya ingin tanyakan adalah ini sehubungan dengan apa? Pada hari ini kan kita mengganti Maulid Nabi ya. Ini dalam beberapa hari yang lalu yang masih menjadi topik hangat adalah masalah Charlie Hebdo, kejadian Charlie Hebdo yang teroris kemarin itu ya. Apa itu? Apa itu? Halo? Apa? Masalah apa? Ini masalah teroris Charlie Hebdo yang kemarin di Inggris. Ini saya ingin menanyakan korelasi antara kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kemarin itu kan adanya kejadian teroris Charlie Hebdo yang di Inggris itu, bahwa itu terjadinya masalah penembakan 10 orang wartawan itu kan adalah puncak daripada mungkin kecintaan kepada Rasulullah, di mana pada saat itu kan tabloid Charlie Hebdo itu kan mereka menerbitkan salah satunya adalah karikatur yang menghina Rasulullah. Nah, di sini bagaimana kita sebagai kaum muslimin ya, dalam hal ini mungkin junjungan kita Nabi Muhammad SAW, artinya apa sikap kita sebagai seorang muslimin dengan kejadian kemarin dan bagaimana sebaiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ibu, sekalian karena sudah yang duluan, berhak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Buya yang saya hormati, tadi Bapak Buya menjelaskan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencintai Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Di mana tadi Bapak Buya juga menjelaskan kunci cinta untuk mencintai Rasulullah adalah memperbanyak selawat kepada beliau. Yang kedua, meniru atau mencontoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah kita yang mencinta. Yang ingin saya tanyakan di sini, di mana kita menjumpai banyak sekali macam-macam selawat. Yang saya tanyakan, selawat manakah yang paling bagus yang bisa kita amalkan sehari-hari dalam beribadah kepada Allah khususnya dan untuk mendapatkan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas jawaban Bapak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab dulu. Teror tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Teror tidak pernah diajarkan Nabi. Dalam sebuah peperangan pun Nabi ada mengajari tata krama dalam peperangan. Sehingga peperangan itu harus atas komando seorang imam.
tidak diperkenankan peperangan tanpa komando seorang imam, maka nanti akan menjadi kehancuran bagi bangsa. Kita harus marah di saat Nabi dicaci dan diolok. Akan tapi bagaimana membela Nabi yang sesungguhnya? Apakah kita pecahkan orang yang mencaci Nabi SAW? Apakah akan kita hancurkan orang tersebut? Ketahuilah bahwa beberapa waktu yang lalu ada di Swedia atau di mana ada seorang yang membuat karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru mulia Al-Habib Ali Al-Jufri sempat bertemu dengannya. Akan tapi ditemui orang tersebut, tapi dengan tidak dengan nada marah. Sehingga orang tersebut terkagum dengan sifat dan akhlaknya Habib Ali Al-Jufri. Semua orang pada marah kepadaku, akan tapi kenapa kau tidak marah kepadaku? Dijawab oleh Habib Ali Al-Jufri, kenapa aku harus marah? Dan Nabi pun juga tidak akan marah denganmu. Kenapa? Karena engkau melakukan itu karena engkau tidak kenal Nabi. Sekarang tugasmu hari ini coba kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Kau tidak akan berani menulis karikatur, ya kan? Lembut ini. Dia tidak mengerti Nabi Muhammad. Coba mereka kita ajari kenal dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan membuat karikatur semacam itu. Dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia ingin melecehkan Nabi, mengolok Nabi. Tapi kalau dia kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya, tidak akan bisa melukis Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan melecehkan Nabi SAW. Jadi permasalahan bukan saja di mereka, di kita ini kurang memperkenalkan Nabi, dan kita pun kadang tidak kenal Nabi. Kenapa? Akhlak kita bukan akhlaknya Nabi SAW. Sehingga lihat, negeri kita sampai kita suatu ketika bercerita, negeri kafir kenapa lebih dekat dengan Nabi? Negeri kafir tentang tata tertib, kebersihan, menghargai orang lain, ngantri, nggak mau nyalip. Kita masuk Hongkong, masuk ini, orang ngantri ngapain? Orang panjang itu naik bis. Kita di ujung, bisnya masih di sana, ngantri aja. Nggak mau egois, nggak mau doleh orang lain. Itu kan Islam akhlaknya. Kalau kita kita tidak pernah mengenalkan Nabi sehingga orang tidak tertarik dengan Nabi. Itu salah kita. Jangan buru-buru nyalain orang lain dulu, ntar dulu. Sudahkah kita menampilkan akhlaknya Rasulullah? Kenapa orang kafir pakai akhlak Nabi Muhammad? Mereka hanya teori saja, tapi kita iman. Jadi antri itu sendiri, kalau saya buat contoh, antri itu budaya mementingkan orang lain. Tidak ingin mendahului, karena itu haknya dia. Coba desak-desakan. Kalau sama orang fakir bunuh-bunuhan sampai gara-gara rebutan beras miskin gitu. Umat Nabi Muhammad semuanya. Kekotoran dia. Kotor luar biasa teman. Ya kita menghibur diri ya karena masyarakat kita terlalu banyak. Itu menghibur diri yang nggak pengen bener tuh sebetulnya tuh. Muat terlalu banyak, ini susah diatur dan semuanya wah macam. Jadi permasalahan kita. Baik, dia salah. Membuat karikatur melecehkan Nabi adalah salah. Akan tapi kita kembali kepada bab. Yang sekarang harus kita lakukan, kita menyibukkan diri kita. Kalau pengen membela Nabi adalah cintailah kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan cinta yang sesungguhnya, maka akan memancar dari cinta itu perilakumu yang menceritakan tentang Nabi SAW. Lihat, Nabi lembut penuh kasih, lihat orang pun akan lembut penuh kasih. Akan tapi lihat teror tidak menampilkan Nabi SAW. Teror tidak menampilkan keindahan, maka bukan bagian kita itu. Marah kita harus marah, tapi ada aturan cara marah. Marah yang kata pakai aturan tidak ada bagian dengan syariat dan akal, namanya tahawur, ngacu. Dan tidak membuahkan sebuah kebaikan. Kalau hujah cinta, apakah benar Nabi Muhammad mendidik semacam itu? Kadang kita juga latah, tidak usah berurusan, kurang lebih sebetulnya dengan kejadian yang negeri kita. Suatu ketika kita diminta untuk menghujat, mohon maaf, beberapa pelaku-pelaku kejahatan. Dari bencong, pelacur dan sebagainya, tidak. Bukan bagian saya. Ada hadis Buya, ini sekarang banyak bencong di sini Buya, di sekitar masjid banyak bencong gini. Bahwa hadis kan, Buya kan tahu tentang hadis Allah mutasyabihin, terkutuk dan terkutuk. Saya tidak akan menghujat mereka. Kalau saya menceritakan bahasanya orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan laki-laki adalah terkutuk, iya. Tapi saya tidak berani menghujat mereka semua. Karena apa? Sampai hari ini pun saya tidak pernah duduk ngisi pengajian untuk mereka.
Saya hanya sibuk di masjid saja. Mereka belum pernah mendapatkan sentuhan dakwah saya. Bagaimana saya menghujat mereka? Ayo. Kita yang salah nyalain orang. Ini permasalahan kita. Itu loh dakwahnya Nabi SAW. Jujur, sampai saya minta, coba persatuan bencong di Cirebon itu, itu coba saya diundang. Saya ingin ketemu mereka, saya ingin ajak bicara yang baik. Pelacur gak apa-apa, saya ingin bicara yang baik. Pemabuk bicara yang baik. Menghujat bukan aturan itu. Menghujat orang tidak mengerti tambah jauh. Wong dia tidak pernah ngaji, apalagi bencong. Bencong itu mohon maaf, dia kan pertama adalah caranya beda. Terisolasi dia. Buru-buru mau datang ke masjid, ke depan masjid sudah diolok, ya kan? Gimana bisa ngaji? Gimana bisa benar? Itu salah kita. Jadi dakwah itu masuk ke semuanya. Sehingga Nabi masuk ke kampung Taif, masuk ke kampung musuh umat Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita hadirkan, bukan dengan teror. Tidak ada urusan kita dengan teror, kekerasan. Tapi Nabi pun berperang, ada aturannya. Kapan harus berperang? Pada zaman Nabi, apakah tidak ada orang mencaci Nabi? Orang Yahudi yang buta mencaci Nabi setiap hari. Nabi kasih makan. Dan kisah Nabi, lembutnya Nabi SAW. Itu terungkap kapan? Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar berkata pada Sayyidah Aisyah, Aisyah, wahai putriku, aku sudah mencoba melakukan semua yang pernah dilakukan Nabi. Adakah yang tertinggal? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ada ayah yang tertinggal. Rasulullah itu setiap hari pergi ke pojok kota Madinah memberi makan orang Yahudi. Baik, aku akan datang ke situ. Datang. Lalu berpura-pura seperti Rasulullah karena buta orang Yahudi. Orang Yahudi kerjanya cimaki. Awas lo ya, kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad. Muhammad begini. Jadi Nabi Muhammad setiap hari ngasih makan dicaci maki itu. Sampai Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar kemudian memberi makan Sayyidina Abu Bakar. Setelah memberi makan, siapa kamu? Aku orang yang biasa ngasih makan. Tidak. Orang yang biasa ngasih makanku adalah orang yang kalem, ngasihkannya lembut dan dilembutkan dulu dengan mulutnya. Kamu pasti bukan orang yang itu. Iya, mohon maaf, aku bukan orang itu. Tapi awas mulai kamu, di sini ada orang jahat namanya Muhammad. Pasti ini Muhammad. Kasih Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bercerita, orang kemarin sudah meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Aduh, meninggal dunia. Iya, orang itu meninggal dunia. Nangis. Baiklah kalau begitu, pokoknya kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad adalah penjahat, Muhammad gini. Dikutuk Nabi Muhammad di situ. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, Pak, apakah kamu tahu siapa orang yang meninggal, yang biasa ngasih makan kepadamu? Itu orang baik. Ketahuilah Pak, yang memberi makanmu setiap hari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis ya. Nangis langsung, pengen masuk Islam. Jadi perlu akhlak yang mulia. Pada zaman Nabi ada yang mencaci, Abu Jahal mencaci, ini mencaci. Akan tapi ada aturannya. Jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang menjadikan Islam itu tercoreng. Tidak melakukan kejahatan pun kita sudah dituduh jahat ya. Kalau kita tahu teror ya, bagaimana orang di Jerman ribuan, di Amerika Selatan orang-orang Hindia yang 80 juta terbunuh. Itu bukan umat Islam semuanya yang membunuh. Ada puluhan juta terbunuh, bukan umat Islam yang melakukan. Kalau bicara teror, bukan umat Islam yang membuat teror. Di Jerman berapa ribu waktu itu, berapa juta yang terbunuh. Kisah Hitler itu bukan umat Islam yang membunuh. Membantai negeri kita siapa? Sementara Islam masuk ke negeri kita dengan keindahan. Nggak ada teror kalau orang sadar. Itu adalah fitnah. Sudah, maka fitnah itu jangan menjadi kenyataan. Islam tidak teror. Islam tidak membuat semacam itu. Akan tapi ada aturannya di dalam kita berperang. Kita harus berani berperang. Baik, itu adalah masalah itu. Sederhana. Jadi membela Nabi Muhammad jangan sampai hanya diomongan nanti. Awas. Kita berubah. Kecintaan kepada Nabi kita tingkatkan, maka itulah. Suatu ketika ada seorang anak kecil berkata, bagaimana aku bisa membela Nabi Muhammad? Nah, apa yang bisa kau lakukan? Memegang pedang pun kau belum tegak. Berlari pun belum kencang. Akan tapi membela Nabi Muhammad adalah dengan cinta. Lalu bertanya kepada ayahandanya, bagaimana aku bisa mencintai Nabi Muhammad? Baca sejarah Nabi. Dan di saat membaca sejarah Nabi, pas
ketemu kisah-kisah indah Nabi Muhammad, lalu kemana-mana dia membawa buku tentang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membangun cinta. Dan setelah ada cinta, maka muncullah orang-orang seperti Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad akan aku bunuh. Buah daripada cinta, bukan action. Sebab Nabi Muhammad bisa menjadikan action. Kelompok Al-Bahjah berjuang Nabi Muhammad. Setiap ada kemungkaran langsung paling nampak. Langsung pertama kali lihat koran. Beritanya masuk belum? Wah, Al-Bahjah membela kebenaran. Amar ma'ruf dan mungkar. Allahu Akbar. Begitu. Kita masuk bab jahat juga. Jelek juga. Ketahuilah Islam adalah indah. Jangan dicoreng dengan sesuatu yang tidak baik. Kita tidak mengatakan orang yang melakukan itu adalah salah dari zatnya, biasanya salah dari pendidikannya, salah dari lingkungannya, tidak dibangun atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dibangun atas dasar cinta, zuhur bisa, cinta macam-macam, hanya pengen disebut sebagai pejuang. Zaman Nabi pun ada orang yang berperang di jalan di medan laga, ternyata hanya ingin disanjung sebagai pahlawan, dikatakan oleh Nabi dia adalah mati di neraka. Baik, pertanyaan ibu adalah sholawat. Semua sholawat bisa dibaca asalkan maknanya benar. Dan jangan seperti sebagian orang yang berkata membuat sholawat adalah bid'ah. Itu adalah kefatalan sebagian orang. Memang sholawat yang paling bagus adalah sholawat yang pernah dibuat oleh Rasulullah. Namanya sholawat Ibrahimiyah, yang kita baca di saat kita melakukan sholat. Itu sholawat yang paling bagus, nggak bisa dipungkiri. Kalau ada orang mengatakan ada sholawat lain, sholawat nariyah lebih bagus dari sholawat Ibrahimiyah, salah. Sholawat bil qulub lebih bagus dari Ibrahimiyah, salah. Yang paling bagus adalah sholawat Ibrahimiyah. Cuman sholawat bil qulub baik, nariyah baik, sholawat fatih baik. Nah, mana yang aku pilih? Baca sholawat Ibrahimiyah sesaat, kemudian membaca sholawat yang lain karena ada maksud. Seperti sholawat yang kita baca, sholawat fatih, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-Bashir wan Nadhir. Kita membaca sholawat lalu kita hadirkan nama Nabi Al-Bashir wan Nadhir. Dan kita hadirkan ini, ada beberapa salat fatih yang kita hadirkan. Al-Bashir, kenapa pakai nama Al-Bashir? Kita sebut nama Nabi Bashir karena kita akan menjadi juru dakwah, akan berdakwah. Bashir wan Nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair. Terbuka dengan Nabi Muhammad pintu kebaikan sesuai dengan maknanya. Salawat nariyah tafrijiyah, karena apa? Kita punya hajat banyak. Tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bil qurabu, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan maksud itu bab doa dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi selawat boleh dibaca saja. Akan tapi yang terpenting adalah di saat membaca selawat hendaknya hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama kita jawab yang terakhir. Ketahuilah, untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad paling tidaknya lakukan 5 hal. Singkat. Yang pertama adalah memohonlah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah. Dan tanyakan kepada diri sendiri, pernahkah kita memohon seperti itu? Minta duit mah setiap hari, ya, panjang umur setiap hari kayak nggak mau mati. Kenapa? Duit penting. Anak soleh penting. Rizki penting. Panjang umur penting. Cinta Nabi Muhammad penting nggak? Kalau penting, kenapa nggak pernah kita panjatkan doa? Doa saja nggak pernah, berarti nggak butuh kepada cinta. Ini musibah. Ternyata problem di diri kita saat ini adalah nggak pengen cinta Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Hanya ngomong dong, ngomong cinta. Para kekasih Allah minta, bukan saja minta cinta Nabi Muhammad, sampai habib ilaina ma'ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. Ya Allah, cintakan kepadaku semua yang dicintai Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya saja. Pengen mencintai semua yang dicintai Nabi Muhammad. Jujur kita. Ayo, pernah kita minta, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi permohonan itu menunjukkan karena kita butuh. Baik. Jadi kalau kita butuh, memohon. Kalau nggak butuh, nggak akan minta kita. Dan kalau nggak minta, itu tandanya orang nggak butuh. Ayo. Dan selama ini kita harus mohon maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kayaknya saya kurang butuh kepada cinta. Buktinya minta kepada Allah pun nggak pernah. Hanya ngomong cinta. Seperti orang berhayal, saya pengen kaya raya. Saya pengen kaya raya, ngumpulkan duit. Oh, nggak pernah doa, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ini. Hayal. Ya, sama cinta Nabi nggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, mintalah kepada Allah. Karena permintaan itu akan menumbuhkan rasa butuh, dan butuh memohon akan diberi oleh Allah. Kalau
orang nggak butuh, dikasih pun nggak mau. Kasih obat, mau minum nggak? Ngapain minum obat? Saya sehat. Saya nggak butuh deh paling tidak. Tapi di saat sakit butuh, merengek ke dokter. Nah itulah. Kalau kita butuh kepada Allah, maka Allah akan kasih. Yang kedua adalah baca salawat kepada Nabi SAW. Salawat yang khusyuk tadi Ibu sampaikan. Salawat yang sesungguhnya. Salawat yang Nabi hadir di dalam salawat kita. Bukan salawat kropos sambil nonton sinetron. Sambil di pinggir jalan ya. Assalamualaikum Muhammad. Atau salawatnya orang yang bingung ngitung-hitungan karena salawatnya harus 4.444. Ya Allah, jam 11 belum beres-beres nih. Masya Allah, masih 2.000. Waduh, imamnya pelan banget, nggak biasanya. Enak imamnya kemarin tuh cepet-cepet. Kamu harus salawatnya. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, berapa kali Anda membaca salawat dalam sehari? Tidak usah dijawab. Tanyakan, salawat khusyuk berapa kali dalam sehari? Kalau Rabi'ah Adawiyah membaca salawat Nabi dalam sehari 50.000 kali. Dan itu sudah berkaramah. Karamah. Waktu dimudahkan oleh Allah untuk orang tersebut untuk membaca salawat. Waktunya sama 24 jam, tapi dia bisa membaca ribuan. Dan sampai hari ini pun masih ada orang yang baca ribuan. Itu adalah karena taufik Rabbani, karunia Allah, kasih sayang Allah kepada seorang hamba sehingga bisa membaca salawat yang banyak. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, waktunya tetap 24 jam, baca salawat 5 kali pun nggak bisa. Lihat. Jangan-jangan ini tergolong kita, na'udzubillah. Ayo salawat kita berapa kali dalam sehari? Jujur kepada Rasulullah malam ini. Jujur. Jangan ngaku maulid Nabi marame. Wah, sallallahu Nabi Muhammad. Wah, maulid nangis-nangis. Allah sallallahu Muhammad. Kita perlu berapa kali kita baca salawat kepada Rasulullah? Serius. Dan salawat yang kita baca berapa kali Nabi Muhammad hadir bersama hati kita? Yang ketiga membaca sejarahnya Rasulullah. Sudahkah Anda membaca sejarah Nabi SAW? Jawabannya, pertanyaannya yang salah, bukan jawabannya, nggak bisa dijawab. Pertanyaannya terlalu terburu-buru. Mestinya pertanyaan begini, punya buku sejarah Nabi enggak? Koran mah banyak langganan sana sini. Punya buku sejarah Nabi atau belum? Libai saja, berjanji saja. Bahasa Arab lagi saya nggak paham. Oh ya sudah, pantas lah. Maka kami tetap menghimbau, kalau ada maulid di mana-mana, tolong beri kesempatan ada ustadz seberapa jam, 20 menit, 15 menit untuk mensyarai kisah yang dibaca itu, agar semakin mantap hati orang yang mendengar. Hafal berjanji tapi nggak ngerti maknanya, kayak dongeng. Sebab selain Al-Quran kalau tidak dipahami, selain Al-Quran dan sholawat kalau tidak dipahami nggak ada pahala. Kalau Al-Quran nggak paham ada pahala. Tapi kalau baca dongeng nggak paham nggak ada faedah. Kan begitu. Tapi kalau Al-Quran dia pun nggak paham ada faedahnya. Sholawat nggak paham ada faedahnya. Tapi omongan nggak paham ya nggak nyambung. Makanya kita mensyarai Ad-Dibai, bisa diambil. Kita mensyarai Ad-Dibai. Sudah sampai mana itu syarah? Dalam muqaddimah pembagian hikam ada syarah Ad-Dibai. Kita jelentrehkan syarah Ad-Dibai satu-satu nanti. Dan bisa dipotong, mungkin para asatid membaca sesaat, dengar sesaat, nanti bisa disampaikan. Syarah Ad-Dibai. Baik membaca sejarah Nabi. Yang tidak bisa baca, yang tidak pernah baca sejarah Nabi, bagaimana kenal Nabi? Bagaimana cinta Nabi, mau nggak kenal Nabi? Mustahil, kita akan mustahil mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Lah bukunya sejarah Nabi nggak punya, apalagi membaca bagaimana kisahnya. Kami himbau, kami rekomendasi untuk membaca satu buku sejarah Nabi, namanya buku Fikih Sirah. Karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ditulis orang-orang akhir zaman. Tapi dikemas dengan bahasa enak dan dimasukkan dalamnya pembahasan masalah fikih. Harus punya, wajib kalau ingin selamat. Fikih Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang meninggal di bom. Kayak begini di bom. Selamat mati syahid. Lah buku itu murah, tidak mahal, paling 100-120 ribu. Jangan mengatakan mahal, membelikan HP anaknya saja siap kok. Langganan koran oke. Apalagi
Saya ingin buku sejarah Nabi saja masih mikir, waduh. Kalau punya anak 5 jangan beli 1. Habis saja beli satu. Giliran buku sejarah Nabi beli 1, anaknya 5. Itu nanti gak ada yang baca, semuanya mengatakan, abang dulu deh yang baca, kakak dulu deh, nggak baca semuanya. Beri hadiah 5 anak, saya akan beli 5. 1 juta atau berapa? 5 untuk 5 anakku. Aku bungkus dengan bungkusan yang bagus, sambuli yang bagus. Catatan hadiah cinta untukmu nak, bersama lahirnya Nabi Muhammad. Setiap telepon anaknya di Bandung, Jakarta, nak sudah sampai mana kau baca nak? Tolong sedikit ceritakan untuk ibu nak. Saya ingin dengar Allah. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi SAW. Kenalkan anak kita. Dibiarkan ya, yang kecil baca Doraemon, yang gede baca apa macam-macam. Gimana sambung dengan Nabi SAW? Baca sejarah Nabi Allah. Perlu. Baik, yang keempat adalah tambah ceramah lagi, tidak apa-apa. Tambah setengah jam maulid Nabi. Biasanya setengah 10 sudah bebas. Mohon maafin maulid Nabi demi Rasulullah, tahan ngantuk dulu ya. Tinggal yang keempat adalah biasakan dengan Nabi SAW. Gimana biasakan dengan Nabi? Dengan perilaku dan hati kita. Sunnah Nabi insya Allah sudah paham banyak. Cuman kita kurang menyadari. Kalau masuk masjid, mana dulu kakinya? WC. Kalau makan pakai. Baik. Kayaknya semuanya ngerti. Cuman banyak tidak yang makan pakai tangan kiri? Banyak. Banyak. Bahkan ceramah pun mungkin minumnya pakai tangan kiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ceramah maulid Nabi lagi. Kita tidak boleh nilai orang yang mungkin dia lupa. Maksudnya, jangan sampai kita, kalau ada orang, jangan sampai nilai juga. Baik. Kita masuk bab sedikit masalah ini. Membiasakan dengan Nabi itu penting. Sekarang pertanyaan contoh. Bapak ibu tadi pagi masuk WC. Kalau masuk WC kaki kiri dulu. Saya tanya, Bapak ibu tadi pagi masuk WC kaki kanan dulu atau kiri dulu? Sebentar. Kaki kanan dulu, kiri dulu atau tidak ingat? Karena buru-buru, belet. Sering kita masuk masjid tadi aja ingat kanan dulu atau kiri dulu. Karena mirip, karena Allah tempat sandalnya di mana nanti sudah. Ingat tempat sandal, tidak ingat Rasul. Coba. Kita perlu membiasakan dengan Nabi. Sudahlah. Kita perlu koreksi. Kita sering lupa. Ibu pakai baju kanan dulu sunnahnya. Tadi pakai baju kanan dulu atau kiri dulu? Atau tidak ingat? Tidak ingat, sudahlah. Banyak tidak ingat karena kita suka lupa dengan Nabi SAW. Nggak usah muluk-muluk bicara tentang menghafal 1000 hadis, 2000 hadis. Ntar dulu deh. Dari yang ringan-ringan saja. Baik. Bagaimana menghadirkan Nabi? Biasakan dengan Nabi. Biasakan dengan Nabi. Kalau minum dengan tangan kanan adalah sunnah. Tapi sunnah ada sunnah lahir. Sebab yang makan pakai tangan kanan, 3 manusia monyet pun bisa. Orang kafir juga makan dengan tangan kanan. Bisa atau tidak? Bisa. Yang membedakan adalah nih hati nyambung ke Rasulullah atau tidak. Selagi hati tidak sambung, tidak beda antara monyet dengan kita. Sehingga kebiasaan saja makan dengan tangan kanan. Kita ingin merubah. Kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan kita karena kita ingin Rasulullah. Membiasakan dengan sederhana. Kita melihat anak kita yang meminum atau makan dengan tangan kirinya. Ibu yang baik akan selalu mengingatkan, Dedek, jangan makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan yang bagus, sayang. Kan begitu. Jangan sampai anak kita makan dengan tangan kiri. Itu cara mengingatkan, makan pakai tangan yang bagus. Anak kecil mana yang bagus, mana yang tidak bagus, nggak ngerti. Sama. Tetapi kita pengen tahu, bapak ibu kalau mengingatkan anaknya dengan bahasa begini, Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti. Nah, gitu juga ibu. Enggak juga, habislah semuanya. Baca sholawat enggak ngacul, baca sejarah Nabi enggak punya, doa enggak pernah. Nih, ternyata menjalankan sunnah Nabi pun masih setengah-setengah. Baik, hari ini kita akan berubah. Biasa dengan Nabi SAW, membiasakan dengan Rasulullah. Ibunda Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi adalah seorang alim, menjadi besar di tangannya para ulama. Akan tapi kenal Nabi melalui ibundanya. Melalui ibundanya. Dikisahkan bahasanya, setelah Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi orang alim besar, datang kepada ibundanya. Ibu, seperti yang ibu inginkan, aku sudah menjadi orang besar. Dan memang disunnahkan bagi seorang anak, jika mendapatkan tugas dari orang tua, kalau sudah selesai langsung laporan, biar orang tua senang. Lapor Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ibundanya berkata, Ahmad, apa yang kau katakan?
Ibu menginginkan aku menjadi seorang alim besar. Aku sudah menjadi orang alim. Orang pada bertanya kepadaku, aku bisa menyampaikan dakwah. Tiba-tiba sang ibu bertanya, Ahmad, apakah kau sudah bertemu dengan Rasulullah? Ibu, Rasulullah sudah lama meninggal, gimana saya ketemu Rasulullah? Ahmad tidak akan menjadi orang besar yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana ibu Rasulullah sudah meninggal lama, bagaimana aku ketemu Rasulullah? Ahmad, bagaimana engkau dengan sunnah Nabi? Apakah selama ini kau tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi? Ibu, aku tidak membaca sunnah Nabi kecuali langsung aku amalkan saat itu. Bukan itu yang aku maksudkan. Aku tanya kepadamu, apakah engkau sudah melakukan, di saat engkau melakukan sunnah Nabi, kau ingat Rasulullah? Dia menggelengkan kepala. Belum ibu. Mulai detik ini, jangan engkau mengamalkan sunnah Nabi kecuali engkau bertafakur sejenak ingat Rasulullah. Mulai detik itu Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi berubah. Jadi mau minum pun berhenti sejenak. Mau makan, mau melakukan sholat duha, ingat ini sholatnya Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Mau masuk WC, ingat Rasulullah. Sehingga para orang soleh itu ngajari, kalau kita masuk WC kok tiba-tiba kaki kanan dulu, tarik, ejek, itu setan yang menjadikan kita lupa. Saya akan ikut Rasulullah. Balik lagi, pakai kaget. Demi Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dengan sederhana. Gak usah mulu-mulu ini membiasakan dengan Rasulullah. Sehingga di rumah kita dikit-dikit Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Sampai anak kita mungkin lihat robot yang dasar hebat mana dengan Rasulullah. Gak apa-apa pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Idolanya sudah Rasulullah. Jawabannya Rasulullah paling hebat Nabi. Sehingga penasaran dengan Nabi. Terus muncul cinta. Yang kelima, khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Yang tidak punya perjuangan untuk umat Nabi Muhammad, dia tidak punya kasih dengan umat Nabi Muhammad, tidak akan punya cinta kepada Rasul. Karena apa? Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bagaimana kita zalim kepada umat? Maka ikutlah dalam perjuangan untuk umat Nabi Muhammad. Mulai dari membangun masjid, membangun pesantren, berdakwah, berjuang, menolong orang. Ini berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Ketahuilah itu juga menggugah cinta. Maka ini pun yang sering kami ajak. Ayo kita berjuang. Berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Maka itu juga menumbuhkan makna kecintaan. Maka yang zalim kepada umat Nabi Muhammad jauh daripada cinta Nabi Muhammad SAW. 5 hal tersebut ini saja. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Bik Radioku 104,7 dan Batam Madani 107,9. Ini hendaknya diikuti terus. Kalau sudah ada begini, kalau sudah ada radio dakwah begitu, nggak ada alasan lagi untuk buka yang lainnya. Ditanya malaikat nanti, Nabi Muhammad akan menoleh, ini sudah ngaku cinta kepadaku, sudah ada radio dakwah kok masih toleh. Harus. Dan menjadilah Anda pemberi informasi kepada yang lainnya. Radioku itu langsung dirilai dari radioku itu banyak. Radioku, Bik Radioku ada di Cirebon, di Undingan, di Demayu banyak. Ikut Al-Bahjah yang ada di Cirebon. Dan nanti merilai langsung dari sana Sabtu pagi, Ahad pagi. Jadi pengajiannya baru-baru juga. Setiap hari mengikuti pengajian yang ada di Cirebon. Bik Radioku, dan nanti Madani bisa merilai juga dari sana. Yang penting adalah radio dakwah ini. Dan diikuti, dan tolong disampaikan kepada yang lainnya. Kalau ibu ngasih tahu satu orang saja, lalu dia hijrah dari dengar lagu goyang pinggul kok pindah kepada radio Islami, sudah dapat pahala. 1 orang dapat pahala, 2 orang dapat pahala. Dan sekarang kayaknya bersama lahirnya Nabi Muhammad, semuanya berjanji, saya akan membawa 100 orang untuk mendengar radio dakwah ini. Ayo, 100 saja, gak usah banyak-banyak. Berjanji 100, kalau belum 100 belum tuntas. Saya ngasih tahu 100. Sampai anak-anak kami ajari peka. Kalau masuk warung, saya kan belanja ke supermarket dan sebagainya. Saya mau belanja loh Mbak, ya. Iya. Tapi saya tidak senang dengan lagu ini. Bisa ganti enggak? Ganti apa? 92,9. Kalau di telepon 92. Indah radionya. Ganti radio dakwah radio kita. Tolong catat Mbak ya. Selama ini diam-diam Mbak dapat pahala loh nantinya. Seperti itu. Kalau saya ngelihat anak saja ngelewat lagu nggak benar kok diem, saya marah. Sopir angkot jedar. Kok diem, kamu ini pengecut.
Anak kita kalau ada mobilnya tamu, kalau lagunya masih nggak benar, saya marahi anak-anak. Mana jiwa dakwahmu? Bicara yang baik, Pak, mohon maaf. Saya pengen dengar pengajian radio pondok. Putar. Peka, pom bensin, mau masang bensin, Mbak, saya mau ngisi bensin. Tapi ganti dulu dong channelnya. Oke, itu loh. Itu dakwah hidup begitu. Karena apa? Diam-diam. Dakwah itu bukan hanya ceramah, tapi dakwah kepekaan hati yang cinta Nabi Muhammad tadi itu. Jadi bukan ceramah mah enteng. Ceramah mah gampang, semuanya nyambut. Tapi ngomong di pom bensin itu pun perlu keberanian. Kalau ceramah mah enak ini. Ustadz pun belum tentu berani tuh ngomong pom bensin rubah radio tuh. Hah? Belum tentu berani. Ceramah mah enak, mulai tadi ustadznya disambut, dipanwan. Dakwah itu macam-macam modelnya. Dan juga jangan lupa setiap Senin pagi MNCTV masuk. Setiap Senin pagi ada acara kita. Cuman kami takut kalau sudah televisi begitu tuh, khawatirnya kebablasan. Lalu ngomong bagusan setelah pengajian Buya, nggak kacau. Pengajiannya masih sebentar, buat Buya. Jadi kami menghimbau untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat saja di televisi, pengajian, kesehatan dan sebagainya. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Kau mudahkan lidah kami untuk mengaku cinta, mudahkan hati kami untuk mendapatkan cinta. Jangan sampai cinta kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad hanya di lidah kami, lalu kami menjadi orang-orang munafik. Jangan ya Allah, kami tidak ingin seperti itu. Maka di majelis yang mulia ini, berikan kepada kami cinta yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk patuh kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjauhi larangan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Siapapun yang mendengar acara ini atau menyaksikan acara ini, atau siapapun yang ada di tempat ini, jadikan ini adalah rombongan kelak yang bisa bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami sering mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi perilaku kami menjadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad murka kepada kami. Maka ampuni kami ya Allah. Mulai detik ini, saat ini ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah, wahai Zat yang menguasai hati kami ya Allah, wahai Zat yang memiliki hati kami. Jadikan hati kami untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami semua ya Allah, dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mereka mudah untuk mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ampuni dosa kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni semua kesalahan kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami takut meninggal dalam keadaan membawa dosa hingga kami tidak bisa ketemu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin Kau ampuni dosa kami sebelum Kau cabut nyawa kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan selalu bersama kami. Ya Allah, bersama pikiran kami, bersama hati kami, perilaku kami adalah perilaku kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, yang akan kami lihat kelak kami di saat Kau cabut nyawa kami ya Allah, seperti yang Kau gambarkan dalam Al-Quran, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad di saat Kau cabut nyawa mereka akan melihat surga dan isinya dan melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin ditemani kekasih-Mu Nabi Muhammad di alam barzah. Kami ingin ditemani kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, yang akan ya Allah, yang akan ya Allah membawa kami dalam rombongannya kelak di padang mahsyar, lalu membawa rombongan kami dibawa ke rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dibawa ke telaga Kautsar, kemudian kami diberi minum dari telaga Kautsar dengan tangan kekasih-Mu Nabi Muhammad, hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat ditimbang amal kami, di saat kami harus ditanya dalam hisab ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membawa kami menyeberang siratal mustaqim, hingga kami akan lolos dari neraka hingga masuk surga-Mu ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan kami lihat setiap saat
di surgamu. Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin bertemu kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan saat ini ya Allah, pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia ini sebelum di akhirat ya Allah. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia ya Allah. Terlebih dahulu ya Allah di dunia sebelum di akhirat. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami terlebih dahulu ya Allah, mimpi dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan kami dan bayar hutang kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayangmu kepada mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun ya Allah. Dari dosa-dosa itu takut kami tidak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni kami ya Allah. Dosa kami Allah, Engkau Maha tahu tentang dosa kami. Kami tidak bisa menghitung satu persatu. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Kami mohon mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.